Assalamualaikum Buya. Saya santri hafal Quran 30 juz. Istri saya juga santri. Saya sering stres saat kebutuhan batin saya selalu ditolak istri. Saya sering melakukan perbuatan dosa dengan mengeluarkan sendiri saking saya tidak bisa dan sangat sulit menahan syahwat. Setiap dinasihati selalu membalikan bahwa nafkah lahir saya kurang. Jadi istri berasumsi tidak wajib melayani jika nafkah lahirnya sedikit. Mohon arahannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah. Jika salah, letakkan rambu-rambu rumus hidup berumah tangga. Rumah tangga, kata Imam Ali, bukan memperbudak, tapi justru sebaliknya. Jadikanlah dirimu budak pasanganmu, siap mengabdi. Yang sering kami sampaikan, jalankan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Rumusnya sudah nggak benar. Kalau seandainya suaminya tidak memberi nafkah dengan sempurna, itu kan nafkah zahir, tapi jangan sampai batin tidak indah dong. Masa hubungan suami istri kok hubungannya kok sama pemberian kok rendah sekali? Mana cinta yang dibangun selama ini? Ya karena dia tidak mengerti hidup yang benar. Jadi dendam balas-balasan karena suami kuat nafkahnya kurang, maka saya jarang melayani. Oh berarti dia merendahkan dirinya, setiap pelayanannya nilainya uang, bukan cinta dan pengabdian yang agung. Tapi kalau ngerti mana pengabdian, tidak perlu. Bahkan mungkin karena suami memang tidak mampu, saya akan cukupi. Saya cerdas. Itu teman saya sudah nggak punya suami, atau misalnya atau apa, suaminya ini, tapi suami saya masih memberikan kesenangan padaku. Lah kalau hubungan dengan pasangan tidak dianggap sebuah kesenangan yang indah, terus bagaimana hidup itu? Yang menjadi yang tidak indah karena kekotoran hati, tuntutan. Di sisi lain memang sebagai suami tolong jangan sampai jadi pemalas. Alasannya ngaji ngafal Al-Quran, ulang-ulang Al-Quran misalnya, lalu tidak mencari nafkah, ya haram itu. Pergi ke pasar, ngulangnya di pasar sana sambil jualan. Ya boleh, atas nama agama, atas nama dakwah. Wah mau ikut dakwah dengan Buya Yahya, nggak ngasih nafkah, Anda kurang ajar kepada istri. Yang kami sebutkan tadi, istri harus tabah dan sabar. Itu ketika menemukan suami dalam keadaan apapun, tetap kita harus menguatkan hatinya. Jangan main tuntut tidak indah. Suami jangan banyak menuntut juga, maka lakukan kewajibanmu. Sebagai suami dia berusaha keras untuk mencari rezeki semampunya. Kewajibannya mencari, bukan memberi. Anda harus paham maknanya. Kalau Anda sudah mencari sebagai seorang laki, kerja keras banting tulang, nggak dapat duit, sudah dapat hilang lagi. Istri kelaparan, Anda nggak dosa. Kenapa? Anda sudah berusaha mencari, ternyata nggak dapat. Lalu gimana? Ya istri paham, abang nggak punya duit ya, tenang aja. Aku masih punya simpanan. Itu bisa saja seperti itu, indah hidup. Yang penting kita saling mencintai abang. Begitu juga sebaliknya. Jangan kurangnya pelayan dari pasangan juga menjadikan kita sebab melakukan keharaman misalnya. Ada tingkatan-tingkatannya. Gara-gara mungkin jarang ketemu dengan istrinya, langsung dia melakukan dengan perempuan lain. Naudzubillah. Itu setan telah pandai menjerumuskannya. Atau seorang perempuan ternyata naudzubillah. Mungkin karena suaminya kurang perhatikan dan sebagainya, lalu dia melakukan keharaman dengan laki-laki. Dia terkutuk. Sudah punya suami. Karena dia biasa hidupnya adalah main tuntut. Apalagi jika suaminya juga orang yang memenuhi hak-haknya dan seterusnya. Baik, ayo kita bangun hidup ini adalah untuk menggapai keindahan. Sederhana. Gunakan rumus berikut ini. Lakukan kewajibanmu. Jangan banyak menuntut. Suami punya kewajiban memberi nafkah, berusaha. Jangan menuntut. Istriku harus begini, begitu. Tidak. Kalau ternyata suaminya tidak, istrinya tidak memberi, itu adalah cacat di dia. Mau melayani suami dia mampu kok tidak memberi. Seorang suami bisa memberi nafkah kepada istri kok tidak memberi, dia cacat di sang suami. Ada duit tapi nggak ngasih nafkah, wah ini gila dia. Saya ini ada suami punya uang, ongkang-ongkang, alasannya pengajian biasanya kan itu. Saya tegur terus pengajian, ya. Sehingga nggak cari nafkah, istrinya suruh pergi ke pasar. Ini ketahuan. Kadang-kadang saya gemesnya sama orang ini tak bilang, kerbau aja nggak begitu. Anda tahu, kerbau suami istri masih lumayan cari makan sendiri, nggak ada ngomong yang tolong makanan lu buat aneh ya, nggak ada kerbau laki-laki ngomong begitu, nggak ada. Buat kandang nggak ada kerbau ngomong ayang patungan dong buat kandang, nggak ada. Makanya kalau laki-laki nggak mau berusaha, pengangguran, hanya numpang di istri, kalah sama kerbau. Di sisi lain, kalau ternyata suamimu wahai hamba Allah yang solehah, ternyata ada kekurangan, sudah berusaha tapi nggak bisa, ada orang nafsunya bangkrutan kan, ada, besarkan hatinya sayang. Kamu bangsa usaha, tapi sudah berusaha tetap gagal. Jangan sedih, kan ada adik ayang, gitu. Jadi bikin hidup tuh indah.
Semoga Allah memberikan keindahan dalam rumah tangga kita, bahagia dunia hingga di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.